Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pembentukan kata. Nama Amanda Febriana Cindani, NIM 202104300034, kelas A. Pembentukan kata. Pada bagian ini akan dipelajari penggunaan imbuhan asing dan daerah pada sebuah kalimat. Pemahaman imbuhan akan dimulai dengan pengetahuan dasar bahasa tulis, yaitu abjad, konsonan, dan vokal. Abjad atau huruf konsonan merupakan lambang tulis dari bunyi konsonan bahasa Indonesia yang berupa huruf dalam abjad bahasa Indonesia, yaitu yang terdiri atas huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Sedangkan huruf vokal adalah A, I, U, E, dan O. Menurut proses pengambilan alihan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia terdapat 4 cara. Peminjaan bahasa yaitu 1. Cara adopsi. Proses adopsi ini terjadi apabila pemakaian bahasa mengambil bentuk dan makna kata asing itu secara keseluruhan. 2. Cara adaptasi. Adaptasi bahasa terjadi apabila pemakaian bahasa hanya mengambil makna kata asing itu, sedangkan ejaan atau penulisannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Contohnya, pluralization menjadi pluralisasi, acceptability menjadi akseptabilitas. 3. Penerjemahan proses penerjemahan ini terjadi apabila pemakai bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing itu. Kemudian kata tersebut dicari padanannya dalam bahasa Indonesia, yaitu overlap, sama artinya itu tumpang tindih. Tryout artinya uji coba. 4. Kreasi bahasa yang dilakukan oleh pemakai bahasa hanya mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa Indonesia. Cara ini mirip dengan cara penerjemahan, tetapi memiliki perbedaan. Cara kreasi ini menuntut bentuk fisik yang mirip seperti penerjemahan. Boleh saja kata yang ada dalam bahasa aslinya ditulis dalam 2 atau 3 kata, sedangkan bahasa Indonesia hanya 1 kata saja. Contohnya, efektif artinya berhasil guna, dan spare part artinya suku cadang. Imbuhan asing. Jenis ini merupakan jenis imbuhan yang berasal dari imbuhan asing yang diserap menjadi imbuhan dalam bahasa Indonesia. Macam imbuhan asing tersebut antara lain multi, andi, semi, non, pra, infra, ultra, bi, extra, dan intra. Contoh dalam penulisan kata dari imbuhan asing tersebut seperti multifungsi, antivirus, semi permanen, non formal, pramusim, infrastruktur, ultrasonik, ekstrakurikuler, dan intrasekolah. Imbuhan daerah. Jenis ini merupakan jenis imbuhan yang berasal dari bahasa daerah yang diserap menjadi imbuhan dalam bahasa Indonesia. Macam imbuhan dalam tersebut antara lain tuna, nara, pasca, swa, antar, panca, dasa, sapta, catur, dan maha. Contoh dalam penulisan kata dari imbuhan daerah tersebut seperti tunawisma, narapidana, pasca bencana, swadaya, panca indera, dasa warsa, sapta marga, catur warga, dan maha kuasa. Proses peluluhan dalam pembentukan kata jenis imbuhan akan sangat berpengaruh terhadap terbentuknya sebuah kata. Salah satu jenis imbuhan yang sangat mempengaruhi proses pembentukan kata adalah imbuhan men dan pen. Mengapa demikian?
Hal tersebut disebabkan oleh proses pembentukan kata yang mendapat imbuhan men dan pen akan mengalami proses peluluhan. Proses peluluhan tersebut terjadi ketika imbuhan men dan pen bertemu dengan kata dasar yang huruf awalnya K, T, S, dan B. Contoh, men plus konsumsi menjadi mengonsumsi. Pen plus konsumsi jadi pengonsumsi. Men plus telaah menjadi menelaah. Pen plus telaah jadi penelaah. Men plus survei menjadi menyurvei. Pen menjadi plus survei menjadi penyurvei. Men plus pemelihara menjadi memelihara. Pen plus pelihara jadi pemelihara. Diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang dilakukan oleh penutur bahasa ketika berkomunikasi. Proses pemilihan kata dilakukan agar kosakata yang akan diproduksi dalam komunikasi tepat baik dari segi makna maupun nilai rasa. Penempatan kata-kata sangat penting dalam rangka menumbuhkan suasana yang akan membawa penutur dan lawan untuk pada pemahaman yang menyeluruh dan total. Selain itu, ada unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam proses pemilihan kata, yaitu kata yang tepat, kata yang baku, kata yang lazim, dan kata yang hemat. Hal tersebut akan dijabarkan dalam penjelasan berikut. Dalam berkomunikasi, seseorang harus memperhatikan aspek pemaknaan, baik makna leksikal maupun makna gramatikal dan makna denotasi serta makna konotasi. Menurut Abidin menjelaskan bahwa makna leksikal adalah makna kata berdasarkan kamus, sedangkan makna gramatikal adalah makna kata yang berdasarkan kedudukannya dalam bentuk gramatika tertentu. Selain itu, makna denotasi adalah makna sesungguhnya dari sebuah kata yang tidak dilengkapi dengan adanya nilai rasa. Sedangkan makna konotasi adalah makna kata dengan memperhatikan adanya aspek nilai rasa baik negatif maupun positif. Kata baku. Kata baku merupakan jenis kata yang sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan kata baku yang tepat dapat menciptakan kalimat yang efektif. Sebaliknya, pemilihan kata baku yang tidak tepat akan berdampak pada bentuk kalimat yang tidak efektif. Kata baku dapat berupa kata dasar yang penulisannya, pemakaian hurufnya tepat. Selain kata baku, bahasa Indonesia juga memiliki kata serapan yang didapatkan dari bahasa asing yang kemudian diadopsi dan diadaptasi menjadi kosakata bahasa Indonesia. Kata serapan itu didapatkan dari bahasa Inggris, Arab, dan Belanda. Pembakauan kata asing tersebut telah melewati proses adaptasi sehingga menetapkan penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya penulisan apotik, kata bakunya itu yang benar tulisannya apotek. Penulisan risiko, yang benar itu risiko. Penulisan Jumat, penulisan yang benar itu tidak ada tanda petik di atasnya. Penulisan gerebek, yang benar kata bakunya adalah gerebek. Penulisan ijazah, kata bakunya ijazah menggunakan Z. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.